Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Halid Tarmizi dengan nomor induk mahasiswa 24241142. Saya adalah mahasiswa dari mata kuliah Profesi Keguruan TIK. Pada kesempatan yang berharga ini, saya mendemonstrasikan sekaligus mempresentasikan hasil tugas akhir saya dalam membuat media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Neopod. Topik yang saya angkat dalam media ini adalah menjelajah ke dalam perut bumi, struktur bumi dan gunung berapi. Tujuan dari pembuatan media pembelajaran ini adalah untuk menciptakan suasana kelas yang lebih hidup, menarik, dan interaktif bagi para siswa, khususnya saat mempelajari ilmu pengetahuan alam mengenai bumi tempat kita tinggal. Ke slide kedua. Pada slide ini, saya sengaja tidak langsung memberikan materi teks kepada siswa. Saya memanfaatkan salah satu fitur unggulan dari Neopod, yaitu kolaborasi board yang saya beri judul struktur bumi. Mengapa saya menaruh fitur ini di awal? Tujuannya adalah sebagai jembatan apresepsi untuk memancing rasa ingin tahu siswa. Sebelum pembelajaran inti dimulai di papan gabus digital kita, saya akan melemparkan pertanyaan pematik kepada siswa. Misalnya anak-anak, menurut kalian apa saja nih yang ada di bagian paling dalam atau paling tengah bumi kita? Nantinya setiap siswa bisa mengetik dan menempelkan pendapat mereka di sini. Secara real time, sebagai calon guru, fitur ini sangat membantu saya untuk memetakan sejauh mana pemahaman awal atau prior knowledge yang dimiliki oleh siswa yang mengenai struktur bumi kita. Baik, setelah siswa berdiskusi di slide yang sebelumnya, kita masuk ke slide ketiga. Di sini kita mulai masuk ke pembahasan materi inti mengenai 3 lapisan utama bumi kita. Di slide ini saya menyajikan penjelasan terstruktur yang sangat krusial untuk dipahami siswa. Lapisan yang pertama adalah kerak bumi. Saya akan menjelaskan kepada siswa bahwa kerak bumi ini adalah lapisan terluar dari planet kita atau bumi kita, tempat kita tempati sekarang. Karakternya cenderung tipis jika dibanding lapisan air. Dan disinilah tempat seluruh makhluk hidup termasuk kita, manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan juga, menjalani kehidupan sehari-hari. Lapisan kedua yang berada di bawah kerak bumi kita adalah ada mantel namanya. Ini adalah lapisan tengah yang sangat tebal dan suhunya yang sangat tinggi, sehingga batuan di dalamnya berbentuk cair dan panas yang biasa kita kenal dengan sebutan magma. Dan lapisan yang terakhir atau yang ketiga adalah inti bumi. Lapisan ini terletak di pusat bumi yang terdalam di bawah ya, dengan suhu dan tekanan yang sangat ekstrim. Di slide ini juga siswa juga bisa saling memberikan tanggapan atau catatan tambahan mengenai karakteristik tiap lapisan tersebut melalui papan interaktif ini. Dan pada slide keempat, di sini terdapat penguatan materi, lanjutan berupa kolaborasi board yang membahas pendalaman tentang lapisan utama bumi. Pada bagian ini, fokus pembelajaran adalah memberikan ruang evaluasi atau kelompok atau diskusi antar siswa atau secara mandiri. Siswa diminta untuk mengulas kembali pemahaman mereka dari materi di slide 3 yang tadi. Saling menanggapi postingan temannya atau memberikan contoh konkret lainnya.
Hal ini sangat penting dalam teori belajar konstruktivisme, di mana siswa aktif membangun pengetahuan sendiri melalui interaksi sosial di dalam kelas digital ini. Dan pada slide kelima kita masuk ke dalam 3D. Nah, kita di sini di dalam Nearpod ini kita bisa memanfaatkan 3D yang bisa kita putar-putar. Bisa kita lihat ini adalah bumi kita dan di sana adalah bulan. Sekarang kita masuk ke slide kelima yang saya sebutkan tadi, yang menurut saya adalah satu bagian paling menarik dalam media pembelajaran Nearpod ini. Di slide kelima, saya akan mengintegrasikan fitur Nearpod 3D dengan menampilkan model planet bumi. Salah satu tantangan terbesar dalam mengerjakan materi geografi atau sains. Jika hanya menggunakan gambar 2 dimensi di buku teks, dengan adanya objek 3D yang sangat interaktif ini, siswa tidak hanya melihat gambar mati atau gambar diam, tetapi mereka bisa langsung menyentuh atau memutar, memperbesar atau zoom. Ini bisa di zoom ya kawan-kawan, dan memperkecil zoom out untuk planet bumi secara 360 derajat langsung dari perangkat mereka masing-masing. Saya bisa menunjukkan kepada siswa posisi benua, samudra, serta bagaimana bentuk bulat bumi secara nyata. Pengalaman visual yang imersif seperti ini tentu akan membuat materi pelajaran jauh lebih melekat dan membekas di ingatan para siswa kita. Dan kita masuk ke slide ke-6. Setelah siswa memahami bentuk bumi secara makro atau 3D tadi yang udah saya liatin kepada siswa, kita masuk ke fenomena alam yang terjadi di dalamnya, yaitu proses gunung berapi. Karena 3D-nya nggak ada ya di Nearpod yang gunung berapi, jadinya saya pakai teks aja ya. Itu proses gunung berapi di slide bermutu interaktif ini. Saya memaparkan materi singkat namun padat tentang bagaimana gunung berapi bisa terbentuk dan meletus. Penjelasan berfokus pada pergerakan magma panas yang berasal dari lapisan mantel bumi. Yang tadi sudah dibahas di slide 3, yaitu di magma itu ya. Magma tersebut bergerak naik dan berusaha keluar ke permukaan bumi karena dipicu oleh adanya tekanan yang sangat tinggi serta pergeseran atau tumbukan lempeng kerak bumi. Melalui media ini, siswa diajak untuk berdiskusi tentang dampak letusan gunung berapi atau fenomena vulkanisme yang ada di sekitar lingkungan mereka. Dan kita masuk ke slide 7, itu slide terakhir kita ya. Di sini ada kita pilih kuis buat siswa bisa jawab. Sebagai tahapan penutup dari proses pembelajaran di slide ke-7 atau terakhir kita, saya menyediakan instrumen evaluasi beberapa kuis pilihan ganda. Fitur kuis di Nearpod ini sangat efektif untuk melakukan formatif asesmen atau penilaian formatif secara instan di akhir sesi kelas. Soal yang saya sajikan di sini berbunyi lapisan bumi tempat makhluk hidup tinggal adalah dengan opsi jawaban ada A yaitu kerak bumi dan pilihan, dan B yaitu mantel bumi. Di sistem Nearpod ini saya sudah mengatur kunci jawaban yang benar jatuh pada pilihan A. Kalian bisa lihat di sini ya buat nama siswanya. Yaitu kerak bumi. Ketika siswa menjawab kuis ini, hasilnya akan langsung terekam di sistem guru, sehingga guru bisa langsung tahu siswa mana saja yang sudah paham dan yang belum, tanpa perlu mengoreksi kertas secara manual lagi atau satu persatu ya. Secara keseluruhan, media pembelajaran interaktif yang saya buat ini terdiri dari 7 slide yang mengkombinasikan teks, materi, papan diskusi kolaboratif visual 3D, serta evaluasi kuis. Demikian presentasi tugas akhir media pembelajaran Nearpod dari saya, Khalid Tarmizi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas
perhatian dan bimbingan Bapak Ibu dosen. Selamat pagi atau siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.